teman-teman, kembali lagi bersama saya Lutfiana Nur Azizah dalam online tutoring kali ini. Dan sekarang saya sedang berada di Desa Segoro Gunung, Kecamatan Ngargoyoso, tepatnya di Kampung Dongker Homestay. Dan sekarang karena suasananya lagi santai, saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh sosok Abu Yazid Al-Bustami, yaitu sosok ahli tasawuf yang sangat terkenal. Oke teman-teman, tentunya sebelum kita membahas tentang siapa itu tokoh dalam sebuah ajaran, kita harus mengenal dulu ajaran tersebut. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu akhlak tasawuf. Akhlak merupakan sebuah sikap atau kepribadian yang melekat pada diri manusia, baik itu sifat buruk maupun sifat baik. Sementara tasawuf ini banyak banget pengertiannya teman. Jadi dari segi bahasa itu ada sofa, ahlus sufah, sufi, dan lain-lain. Nah, kita bahas satu-satu ya di sini. Pertama, tasawuf dari kata sof. Nah, sof ini seperti yang kita ketahui adalah barisan terdepan dalam sholat berjamaah. Yang kedua yaitu tasawuf dari kata sufah. Sufah ini adalah serambi masjid ya teman-teman. Nah, karena ada kata sufah ini, maka juga muncul kata ahlus sufah. Tasawuf dari kata ahlus sufah. Lah, ahlus sufah ini apa? Ini adalah orang zaman dulu yang menghabiskan hari-harinya di serambi masjid untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu ada sofa teman-teman. Sofa itu adalah suci, bersih. Nah, itu yang menggambarkan bahwa orang-orang sufi itu orang-orang yang memiliki hati suci dan bersih. Ini ada kata suf atau bulu domba. Nah, kenapa dikatakan bulu domba atau wool? Nah, ini tuh melambangkan bahwa pakaian orang-orang sufi itu berasal dari wool, dari bulu domba, itu menggambarkan sebuah kesederhanaan. Sedangkan untuk pengertian tasawuf berdasarkan istilah itu ada beberapa ulama atau para ahli yang menafsirkan ilmu tasawuf. Nah, di sini saya mengambil dua, yaitu yang pertama dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tasawuf adalah mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan kholwat, riyadhah, taubat, dan ikhlas. Dan yang kedua saya mengambil dari Syekh Abdul Hasan Al-Syadili yang mendefinisikan tasawuf sebagai proses praktek dan latihan diri melalui cinta yang mendalam untuk ibadah dan mengembalikan diri ke jalan Tuhan. Teman-teman, tasawuf ini memiliki 3 jenis, yaitu tasawuf akhlaki, tasawuf irfani, dan tasawuf falsafi. Nah, Abu Yazid Al-Bustami ini masuk ke mana sih, tokoh yang mana? Nah, Abu Yazid Al-Bustami ini masuk ke tokoh tasawuf irfani ya teman-teman. Nah, selanjutnya mari kita bahas biografi Abu Yazid Al-Bustami. Apa sih sebenarnya tasawuf irfani itu? Nah, tasawuf irfani yang dijunjung oleh Abu Yazid Al-Bustami ini adalah tasawuf yang dia itu mengesampingkan rasio atau akal, dan dia lebih kepada pemberian Tuhan aja teman-teman. Nah, sekarang masuk kepada biografi Abu Yazid Al-Bustami. Nah, Abu Yazid Al-Bustami ini lahir di Bustam, bagian timur laut Persia pada tahun 1888 Hijriah atau sekitar 874 Masehi. Nah, nama lengkap Abu Yazid Al-Bustami ini adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Adam bin Suryasan. Kayaknya Abu Yazid Al-Bustami ini pertamanya menganut agama Zoroaster, yang kemudian beliau masuk agama Islam, dan ayahnya Abu Yazid Al-Bustami ini adalah tokoh masyarakat yang sangat terkenal di Bustam. Nah, keluarga Abu Yazid Al-Bustami ini sebenarnya adalah keluarga yang berada teman-teman, tapi lebih memilih hidup dalam kesederhanaan. Saat dalam kandungan pun Abu Yazid Al-Bustami ini sudah memberontak ketika ibunya memakan sesuatu yang diragukan kehalalannya. Jadi dari sejak dalam kandungan pun sudah terjaga. Abu Yazid Al-Bustami ini yaitu dia yang pertama kali mempopulerkan al-fana dan al-baqa dalam ajaran tasawuf.
Yazid Al-Bustami ini untuk menjadi seorang ahli tasawuf tuh memerlukan waktu yang panjang, teman-teman. Nah, sebelum beliau ini jadi satu tokoh yang terkenal di dalam ajaran tasawuf, beliau ini sudah menjadi faqih di kepercayaan Hanafi. Abu Yazid Al-Bustami sendiri meninggal atau wafat pada tahun 877 Masehi dalam usia 131 tahun dan dimakamkan di Bustan, teman-teman. Teman-teman, setelah kita mengenal dan mengetahui biografi Abu Yazid Al-Bustami, nah sekarang saatnya kita membahas ajaran yang dibawa oleh Abu Yazid Al-Bustami atau kepercayaannya. Nah, apa aja itu? Ada 3, yaitu Al-Fana, Al-Baqo, dan Ittihad. Nah, kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Nah, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama yaitu Al-Fana. Nah, Al-Fana ini berasal dari kata fania yang berarti musnah atau lenyap. Dan dalam istilah tasawuf, fana diartikan sebagai keadaan moral yang luhur. Nah, Abu Bakar Al-Kalabzi mendefinisikan hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang, tidak ada pamrih dan segala perbuatan manusia. Nah, dengan begitu, fana bagi seorang sufi adalah mengharapkan kematian. Maksudnya adalah menyelamatkan diri dari pengaruh dunia, sehingga yang tersisa di dalam hidupnya adalah hanyalah Tuhan. Jadi, seorang sufi ini dapat bersatu dengan Tuhan. Maksudnya bukan bersatu dalam artian fisik ya, teman-teman, tapi maksudnya para sufi ini yang sudah mencapai tahap al-fana, yaitu dia ini sudah merasa bahwa dirinya kemana-mana itu sudah diawasi oleh Tuhan, yaitu Tuhan bersama mereka. Nah, dalam sufisme dan syariah, si fana ini atau fana ini berarti to die and disappear, yaitu mati dan menghilang. Nah, setiap ada fana pasti itu selalu diikuti oleh bako lah. Bako itu artinya to live and survive, yaitu hidup dan terus hidup. Perjalanan Abu Yazid menuju tahap fana itu adalah setelah ia atau beliau meninggalkan segala keinginan selain keinginan kepada Allah, selain keinginan untuk dekat kepada Tuhannya. Nah, dikisahkan dalam mimpinya bahwa Abu Yazid Al-Bustami ini menatap Tuhan, lalu ia bertanya, "Ya Tuhan, bagaimana caranya agar aku dapat sampai kepadamu?" Lalu Tuhannya menjawab, "Tinggalkan diri atau nafsumu dan kemarilah." Nah, kata fana itu terlontar dari Abu Yazid sendiri dalam ucapannya yang artinya, "Aku tahu Tuhan melindungi diriku hingga aku fana, kemudian aku tahu padanya melalui dirinya, maka aku hidup." Yang selanjutnya yaitu bako. Lah, bako ini melengkapi fana, teman-teman. Nah, bako berasal dari kata bakia yang artinya dari segi bahasa adalah tetap. Nah, sedangkan berdasarkan istilah atau istilah tasawuf, bako ini berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah. Nah, si faham bako ini tidak dapat dipisahkan dengan faham fana. Nah, keduanya ini merupakan faham yang berpasangan. Jika seorang sufi sedang mengalami fana, ketika itu juga dia sedang mengalami bako. Jadi mereka itu saling melengkapi dan saling beriringan, teman-teman, si al-fana dan al-bako ini. Teman-teman, dalam tasawuf, fana dan bako itu saling beriringan. Al-Qushairi mengatakan, barang siapa meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela, ia sedang fana dari syahwatnya. Nah, tatkala fana dari syahwatnya, ia bako dalam niat dan keikhlasan beribadah. Nah, barang siapa yang hatinya zuhud dari keduniaan, ia sedang fana dari keinginannya. Berarti pula sedang bako dalam ketulusan ibadahnya. Nah, tasawuf itu adalah fana dari dirinya dan bako dengan Tuhannya, teman-teman. Nah, karena apa? Karena hati mereka bersama Allah. Nah, sebagai akibat dari fana dan bako, bako adalah kekalnya sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia, atau lenyapnya fana sifat-sifat basyariah, maka yang kekal adalah sifat-sifat ilahiyah. Nah, yang selanjutnya adalah itihad atau tahapan berikutnya, tahapan setelah al-fana dan al-baqo. Nah, itihad ini berasal dari kata ittahada yattahidu yang artinya dua benda yang menjadi satu. Nah, dalam istilah para sufi itu adalah
Itihad itu merupakan satu tingkatan dalam tasawuf, yaitu bila seorang sufi merasa dirinya telah bersatu dengan Tuhan dengan tahapan itihad. Nah, menyatu di sini bukanlah menyatu secara fisik maupun akal maupun sesuatu yang bisa kita nalar lainnya, tapi bersatu di sini adalah ketika seorang sufi merasa bahwa di sini di sekitar dia itu selalu ada Tuhan. Ya, jadi ketika dia kemanapun dia pergi, dia merasa Tuhan bersamanya, Tuhan melihat dia. Nah, itulah yang disebut dengan itihad atau bersatu. Suatu masa pernah ada seseorang yang melewati rumah Abu Yazid Al-Bustami dan dia mengetuk pintu Abu Yazid Al-Bustami, mau bertamu nih teman-teman ceritanya lah. Ditanya nih sama Abu Yazid Al-Bustami, cari siapa gitu kan. Nah, terus dijawablah sama tamunya itu, mencari Abu Yazid Al-Bustami. Nah, kemudian Abu Yazid menjawab, bukan menjawab iya dengan saya sendiri, tetapi Abu Yazid menjawab, di sini tidak ada Abu Yazid, di sini hanya ada Tuhan yang Maha Esa atau Allah, pergilah dari sini. Nah, itulah tahapan itihad atau tingkatan itihad yang telah dicapai oleh Abu Yazid Al-Bustami. Nah, perkataan Abu Yazid Al-Bustami ini kalau kita menelaahnya dari segi orang awam, dari perspektif orang awam, kita akan mengira bahwa Abu Yazid Al-Bustami ini telah syirik kepada Allah. Tapi kalau kita menelaahnya dari perspektif keilmuan, perkataan Abu Yazid Al-Bustami ini menandakan bahwa beliau sudah tidak menginginkan apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau merasa bahwa Allah telah bersama beliau kemanapun beliau pergi. Masuk kepada kesimpulan, Abu Yazid Al-Bustami ini merupakan tokoh terkenal dalam tasawuf dengan ajarannya al-fana, al-baqa, dan itihad. Artian al-fana adalah hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang, lalu al-baqa adalah mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah, dan itihad adalah dua benda yang menjadi satu, yaitu Allah dan hambanya yang menjadi satu dalam artian Allah selalu membersamai hambanya kemanapun hambanya pergi. Baik teman-teman, sekian presentasi materi hari ini. Bila ada pertanyaan bisa langsung kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Saya Lutfiana Nur Azizah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.